Mungkin dengan harapan bisa diselenggara membayar komitmen fee ya. Ini gimana nih? Udah dibayarin. Yang menarik nih yang buat gue sebenarnya bukan masalah duit. Kaget-kaget kita Monas jadi gundul bos. Ini terkait masalah tidak izin atau selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung Bung dan Sista kapan lihat channel ini, lihat video ini. Wih, lagi rame lagi nih. Banyak sih sebetulnya yang berseliweran berita yang bikin rame gitu kan. Ada kudeta partai politik yang masih panjang dramanya, terus ada berita pengadilan seseorang dan Formula E. Nah, gue pengen ngomongin Formula E aja dulu lah. Nah, gue coba mau ngerunut sih gitu kan. Itu 2019 rencana pendaftaran dan rencana yang akan diselenggarakan 2020, lalu pihak dari Jakarta Pemprov DKI yang mungkin diwakili oleh Jakpro atau sebaliknya, nanti lu cari sendiri siapa yang berkompeten di situ membayar komitmen fee ya. Ternyata kan diundur tuh gara-gara pandemi. Nah, keluar jadwal mulai bulan Juni, dilaksanakan bulan Juni. Jakarta nggak masuk bro, Bung dan Sista. Jakarta ternyata tidak masuk dalam jadwal Grand Prix-nya Formula E tersebut. Padahal sudah bayar. Nah itu mungkin akhirnya jadi pro dan kontra tuh. Uangnya gimana nih? Kan udah dibayarin. Nah, tadi kan dibilang tuh tidak angus katanya gitu kan. Benar kan tuh nggak angus? Perlu dibuktiin juga sih. Oke, dibilang tidak angus itu mungkin dengan harapan bisa diselenggarakan dalam waktu tahun-tahun berikutnya. Nah, gue coba mau ngerunut sih gitu kan. Itu 2019 rencana pendaftaran dan rencana yang akan diselenggarakan 2020, lalu pihak dari Jakarta Pemprov DKI yang mungkin diwakili oleh Jakpro atau sebaliknya, nanti lu cari sendiri siapa yang berkompeten di situ membayar komitmen fee ya. Ternyata kan diundur tuh gara-gara pandemi. Nah, keluar jadwal mulai bulan Juni, dilaksanakan bulan Juni. Jakarta nggak masuk bro, Bung dan Sista. Jakarta ternyata tidak masuk dalam jadwal Grand Prix-nya Formula E tersebut. Padahal sudah bayar. Nah itu mungkin akhirnya jadi pro dan kontra tuh. Uangnya gimana nih? Kan udah dibayarin. Nah, tadi kan dibilang tuh tidak angus katanya gitu kan. Benar kan tuh nggak angus? Perlu dibuktiin juga sih. Gua nggak ngedenger kepastian kapan Jakarta akan menjadi penyelenggara Formula E, tapi justru pihak Pemprov DKI sangat yakin dan katanya sih memang nggak bisa dikembaliin duitnya. Nah gue nggak ngerti tuh agreement kayak gimana, nggak bisa dikembaliin. Jadi berharap ya kayak tadi gue bilang, berharap untuk diselenggarakan pada tahun-tahun berikutnya. Nah yang menarik justru di fase orang ngeributin atau bertanya-tanya kalau uangnya itu kemana, ternyata dalam masa itu sampai 2021 malah terjadi pembayaran kembali gitu loh. Nah itu nggak dijelasin apa jaminannya apa untuk bisa diselenggarakan di Jakarta. Karena yang tadi 2020 aja yang mulai dari bulan Juni itu ternyata Jakarta nggak dicantumin. Detailnya mungkin lo bisa cari sendiri lah, berita-berita itu banyak berseliweran di Google dan di berita-berita portal berita kita gitu. Ini gak gue cantumin beberapa. Nah, total biaya komitmen itu fee itu terakhir itu 2021 itu dibayarin menurut salah satu anggota DPRD DKI Jakarta
sekitar 200 sampai 300 miliar kali ya. Pokoknya total, kalau di total semua berarti bisa 1 triliun. Ngotot banget Pemprov DKI Jakarta ini untuk menyelenggarakan Formula E eh, yang mungkin dianggapnya bisa menaikkan income devisa dari pariwisata dengan penyelenggaraan itu. Branding Kota Jakarta akan lebih tenar di mata dunia mungkin kan. Sampai sebegitunya, udah nggak dicantumin mas, nggak minta duit balik, malah bayarin malah nambahin duit lagi. Teknis sih gue nggak ngerti lah perjanjian memang apakah memang seperti itu gitu. DPRD juga harus bisa ngejelasin nyari tahu, bukan cuma menyampaikan bahwa ternyata sudah terjadi pembayaran termin A, termin B, termin pertama, termin kedua, termin ketiga gitu. Tapi harus diuber apakah memang perjanjiannya seperti apa. Itu dari sisi penyelenggaraan. Kelihatannya gede nih biayanya. Itu berkomitmen fee yang mungkin juga nanti jadi jaminan untuk menyelenggarakan event tersebut gitu. Yang menarik nih yang buat gue sebenarnya bukan masalah duitnya. Kesiapan Pemprov DKI untuk menyelenggarakan Formula E. Waktu awal-awal terkaget-kaget kita Monas jadi gundul, bos. Rame lah orang. Wah, pro dan kontra, bahkan ada dinas-dinas terkait merasa tidak izin atau tidak melalui analisa atau diskusi sama mereka. Kalau nggak salah tuh rame pro kontra, ya kan? Wah ya, yang belain gitu kan. Kalau yang merasa kok tiba-tiba Monas digundulin hanya untuk sebuah event yang akhirnya nggak jadi waktu itu. Ya bukan nggak jadi lah ya, mungkin ditunda ya, biasa eufemisme ditunda. Tadi kan gue bilang tuh ya, di masa dulu aja tuh sirkuit Ancol aja sampai dipindah ke Sentul. Bukan dipindah ya, cuman akhirnya orientasi dunia otomotif ya, terutama dunia balap itu dibikin sirkuit yang lebih layak dan lebih bagus saat itu Sentul. Nah ini balik-balik mau bikin lagi di Monas, hutannya digundulin, ditebang-tebangin. Gue coba zaman dulu aja, zaman gue remaja itu ya Monas itu paling ya ada sirkuit tuh di dekat bukan sirkuit sih sebenarnya, kayaknya entah buat gokar entah buat pemain sepatu roda tuh di Monas tuh kecil, sekitar di posisinya tuh di seberang Devhankam ya, atau sebelum patung kuda lah, sampai patung kuda itu. Gue nggak tahu masih kerawat apa enggak sekarang, Janjano udah nggak ada. Itu model sirkuit tuh. Nah, gue sama sekali nggak ngelihat kesiapan Pemprov DKI. Begitu dibully, dikritik, ya kan? Kalang kabut kayaknya sih. Apa yang kejadian? Setelah banyak protes keras terhadap penggundulan Monas. Yang terjadi adalah akhirnya kembali menanam pohon-pohon yang justru jenis pohonnya berbeda. Ya kan? Ramai akhirnya ada tuh video-video yang muncul tuh, kalau truk membawa, gue nggak punya stok videonya sih, mungkin kalau yang ada share aja gitu kan. Kembali menanam pohon-pohon yang jenisnya mungkin berbeda dengan dalih macam-macam lah gitu kan. Nah, kebayang nggak kalau gue sampai sekarang mikir, kalaupun memang itu akan diselenggarakan dan duitnya nggak diambil, itu lombanya mau dibikin di mana itu balapan? Asli gue bingung. Orang waktu pas mau bikin waktu itu aja nebang pohon, nggak jadi ditanam lagi pohonnya sekarang mungkin juga belum tumbuh secara sempurna.
itu menjadi pertanyaan, kalau memang itu mau diselenggarakan di mana? Kalau di Sentul mungkin nggak ya, tapi itu bukan wilayah Jakarta lah, gue nggak ngerti tuh. Apa iya mau dipaksa juga nyelenggarain di Monas lagi? Terus pohon yang baru ditanam tahun kemarin itu kemana? Mau ditebang lagi? Dari situ kita bisa ngelihat, ya, atau anggaplah gua awam gitu kan. Eh, ini direncanain dengan matang nggak sih gitu. Jadi ya saran gua buat yang ngotot mau menyelenggarakan, sama juga yang mungkin mengkritik masalah biaya penyelenggaraan, ya mungkin gua nggak tahu sih, mungkin udah punya gambaran surprise tiba-tiba mau bikin di mana gitu kan, yang disembunyikan dulu, tiba-tiba pas acara simsalabim twing sudah ada sirkuit baru untuk Formula E. Mungkin nggak kayak gitu? Ya kalau mau bikin acara jangan maksa, persiapkan dengan mateng. Jangan, gue mah seneng aja nonton balap itu kalau di TV ya, atau apa. Karena kalau nonton di sirkuit juga kadang cuma bisa ngeliat mobil doang, gitu kan. Kalau di TV lebih jelas. Kalau di TV itu lebih jelas, ya kan, bisa ngikutin terus gitu. Ya mungkin dari gue itu aja sih, mau ngingetin aja ini, terserah. Gue ngeliatnya agak lucu aja kalau itu dipaksain, atau mungkin memang ada surprise. Nah, gue rasa yang mengkritik pun juga harus nggak cuma ngeributin masalah duitnya itu dibayar atau dikembalikan atau gimana, tapi Uber itu mau bikinnya di mana itu penyelenggaraan. Sampai sekarang sih gue nggak, sampai gue bikin video ini ya gue belum belum dengar informasi ya, atau memang disembunyikan atau mau surprise. Ya semoga aja ini semua bisa terjawab lah ya. Oke, dari gue mungkin sementara itu dulu. Jangan lupa nih di subscribe, di like, dan kalau ada yang beda pendapat atau mungkin juga ngasih informasi bisa jawab di komen di bawah ya. Oke, dari gue itu aja. Selamat siang, pagi, sore, malam. Udah habis.